Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Tani dari Prodi PPKN Angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video mata kuliah hukum pidana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan analisis mendalam mengenai sebuah studi kasus yang sangat relevan dengan penegakan hukum di Indonesia, yaitu kasus kopi cyanida Wayan Mirna Salihin. Nah, analisis ini berdasarkan pada jurnal yang berjudul Analisis Kasus Hukum Pidana Cyanida Mirna Salihin, Komplikasi Hukum Pidana dan Prosedur Hukum Indonesia, yang ditulis oleh Nafira Divani, Nuzan, dan kawan-kawan dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Nah, jurnal ini menekankan bahwa tindak pidana pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pembunuhan yang disengaja diatur dalam pasal 338 Kitab Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Namun kasus Mirna dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 340 Kitab Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Terdakwa dalam kasus ini, Jessica Kumala Wongso akhirnya divonis 20 tahun penjara oleh majelis hakim. Vonis ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat dan permohonan kasasi Jessica pun ditolak oleh Mahkamah Agung. Secara hukum pidana material, kasus ini telah memenuhi unsur pembunuhan berencana. Namun, inti permasalahan yang disoroti oleh penulis jurnal ini terletak pada prosedur hukumnya, khususnya mengenai otopsi. Menurut penulis jurnal, dalam persidangan kasus Jessica Wongso, tidak ada bukti yang konkret dan jelas karena tidak dilakukannya otopsi penuh. Profesor Dr. Budi Sempurna, ahli forensik yang menjadi saksi, menyampaikan bahwa keluarga korban menolak otopsi mendalam pada jasad Mirna. Padahal pihak kepolisian sudah memberitahukan bahwa harus ada otopsi untuk melakukan penyelidikan. Nah, penolakan ini didasari oleh kekhawatiran oleh keluarga Mirna bahwa otopsi akan menyebabkan kerusakan pada jenazah. Selain itu, ahli forensik juga menyebutkan alasan umum seperti kepercayaan agama yang menganggap bahwa otopsi itu melanggar kesucian tubuh dan kekhawatiran terkait citra sosial keluarga. Nah, di sini poin krusialnya adalah pernyataan dari Dr. Jaja Surya Atmaja, ahli forensik yang didatangkan oleh pihak Jessica. Dia berkata, kalau tidak diperiksa seluruh organ, Anda tidak tahu sebab matinya ini. Ini dogma di forensik. Dengan hanya mengambil sampel organ lambung dan bukan otopsi keseluruhan, kasus ini menjadi sangat janggal dan menimbulkan pertanyaan besar tentang kejelasan bukti. Lantas, apa implikasi hukum jika keluarga menolak dilakukannya prosedur forensik? Penting untuk dicatat bahwa penolakan atau penghalangan terhadap pemeriksaan mayat forensik memiliki sanksi hukum. Hal ini diatur dalam pasal 222 Kitab Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau mengagalkan pemeriksaan mayat forensik diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, pasal ini menunjukkan bahwa prosedur hukum dalam hal ini otopsi adalah kewajiban yang harus dilakukan jika diperlukan untuk penyelidikan, dan pihak yang menghalangi dapat didenda. Dalam kasus kematian tidak wajar seperti kasus Mirna ini, otopsi seharusnya menjadi barang bukti utama. Sebagai penutup, kasus Wayan Mirna Salihin dan Jessica Wongso memberikan pelajaran berharga dalam hukum pidana dan hukum pidana acara pidana. Meskipun terdakwa telah divonis, kontroversi prosedural, khususnya penolakan otopsi oleh keluarga, menyulitkan penyidik untuk memperoleh bukti yang mutlak. Nah, jadi, jurnal ini menyimpulkan bahwa bukti forensik merupakan salah satu bukti terkuat dalam pengadilan, dan keadilan memerlukan bukti yang mutlak untuk dapat memutuskan status seseorang sebagai pelaku kejahatan. Sekian, jadi karena itu sangat diharapkan agar masyarakat, khususnya kita sebagai generasi muda, memahami pentingnya bukti forensik tersebut dan ketaatan pada prosedur hukum untuk menegakkan suatu keadilan seadil-adilnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.